Di video kali ini, kita kembali belajar di kelas 6, tema 1, subtema 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia, teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Misalnya, pengamatan tentang perkembangan hewan, tumbuhan, atau keadaan di lingkungan sekitar. Secara umum, teks laporan hasil pengamatan berisi yang pertama, informasi umum, yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh. Yang kedua, berisi tentang kumpulan fakta-fakta. Dan yang ketiga, simpulan. Dalam teks laporan hasil pengamatan juga terdapat ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok. Perhatikan teks berikut. Pada suatu hari, Dedi mendapat tugas membuat laporan hasil pengamatan tentang bagian-bagian tanaman singkong yang dapat dikonsumsi. Dedi harus melakukan pengamatan terhadap tanaman singkong terlebih dahulu. Setelah itu, barulah Dedi dapat menulis laporan hasil pengamatan tentang bagian-bagian tanaman singkong. Selanjutnya, paragraf kedua, Dedi pun meminta ayah untuk menemaninya ke kebun singkong di belakang rumah. Dedi dan ayahnya mencabut satu tanaman singkong. Dedi pun mengamati setiap bagian tanaman singkong. Kata ayah Dedi, bagian tanaman singkong yang dapat dikonsumsi adalah umbi akar dan daunnya. Sedangkan batangnya tidak dapat dimakan. Akan tetapi, batang singkong dapat ditanam kembali dan akan menjadi tanaman singkong yang baru. Selanjutnya, paragraf ketiga. Setelah selesai mengamati bagian tanaman singkong, Dedi dan ayahnya membersihkan singkong. Singkong tersebut direbus oleh ibu Dedi. Dedi suka makan singkong rebus. Ternyata tanaman singkong yang dimakan adalah bagian umbi akarnya. Dedi pun menuliskannya dalam laporan hasil pengamatan yang ia buat. Informasi yang dapat kita peroleh dari teks tersebut yaitu: informasi pertama, bagian tanaman singkong yang dapat dikonsumsi adalah umbi akar dan daun. Informasi kedua, batang singkong tidak dapat dimakan. Informasi ketiga, batang singkong dapat ditanam kembali dan akan menjadi tanaman singkong yang baru. Selanjutnya, ide pokok yang terdapat dalam setiap paragraf. Ide pokok paragraf 1, Dedi mendapat tugas membuat laporan hasil pengamatan tentang bagian-bagian tanaman singkong. Ide pokok paragraf 2, bagian tanaman singkong yang dapat dikonsumsi adalah umbi akar dan daunnya. Selanjutnya, ide pokok paragraf ketiga, tanaman singkong yang dimakan Dedi adalah bagian umbi akar.